Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan latihan data SPSS untuk uji one way ANOVA. Ingat, one way ANOVA itu digunakan untuk variabel bebas berupa kelompok dan variabel terikatnya berupa data angka, baik itu interval dan rasio, dan kelompok dari variabel bebas itu lebih dari 2. Nah, di sini Anda bisa buka modul. Anda buka SPSS dengan judul cacing. Ilustrasinya sudah saya jelaskan di perkuliahan bahwa data cacing ini adalah sebuah penelitian klinik untuk mengetes obat cacing benzimidazol dengan 4 formulasi, yaitu formulasi A, B, C, dan D. Kemudian ternak disuntikan dengan larva cacing dan diobati dengan dosis benzimidazol yang A, B, C, D tadi, formulanya. Kemudian setelah 8 hari dihitung jumlah larva cacing di masing-masing kelompok. Jumlah larva cacing di masing-masing kelompok itu digambarkan di tabel. Nah, di sini data SPSS-nya sudah saya sediakan. Ada kode obat itu diberi label 1 untuk obat A, 2 untuk obat B, dan seterusnya. Kemudian untuk variabel cacing itu adalah jumlah larva cacingnya, jadi tidak diisi values-nya. Tampilannya adalah seperti ini, 7 di obat A, 7 di obat B, 7 di obat C, 7 di obat D dengan masing-masing jumlah larva cacing yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke analisis ya. Caranya adalah analyze, compare mean, kemudian klik one way ANOVA. Nah, di sini Anda harus bisa menentukan yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel terikat. Variabel bebas adalah obat, variabel terikat adalah cacing. Formulasi obat mempengaruhi jumlah cacing. Nah, dependent itu kan artinya terikat. Jadi untuk variabel terikat, banyaknya cacing, Anda klik ke dependent. Kemudian kode obat, variabel bebas, Anda klik di factor. Kemudian selanjutnya Anda klik option, diklik deskriptif dan juga homogeneity of variant test. Kemudian klik continue, kemudian post hoc-nya jangan lupa Anda klik to K. Kemudian continue, kemudian OK. Nah, ini adalah hasilnya. Bagaimana cara membaca hasilnya? Di sini ada 4 tabel. Yang pertama adalah tabel deskriptif. Dia menjelaskan berapa jumlah sampel di masing-masing kelompok dengan rata-rata jumlah cacingnya, standar deviasi, standar error, jumlah cacing yang paling sedikit dengan jumlah yang cacing yang paling banyak. Anda bisa lihat sendiri. Kemudian test of homogeneity of variance ini adalah hasil dari analisis variansnya. Jika signifikansinya lebih dari 0,05, artinya data Anda itu variannya homogen. Kita lihat signifikansinya juga lebih dari 0,05, artinya data cacing itu homogen sehingga Anda bisa lanjut ke ANOVA. Nah, di tabel ini adalah hasil ANOVA-nya. Ingat, jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. H0 itu ada kalimat yang bermakna equal atau sama dengan. Jadi H0 dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang bermakna antara rata-rata jumlah cacing di kelompok A, B, C, D. Karena signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA yang diterima. Perhatikan kalimat HA pada percobaan ini adalah setidaknya ada 2 kelompok yang jumlah cacing setelah 8 hari perlakuannya berbeda bermakna. Ya, jadi kalau untuk ANOVA ini HA-nya berbeda. Setidaknya ada 2 kelompok. Kan tadi ada 4 kelompok. Setidaknya ada 2 kelompok yang rata-rata jumlah cacing setelah 8 hari perlakuannya berbeda bermakna. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah kelompok mana? Kelompok A ke kelompok B kah, kelompok A kelompok C kah, kelompok A ke kelompok D kah, akan banyak sekali variasinya sehingga Anda harus menentukan kelompok mana yang berbeda bermakna, kelompok mana yang jumlah cacingnya tidak berbeda bermakna. Karena jumlah cacing itu kan menentukan kemampuan klinis dari obatnya. Nah, untuk menjawab itu Anda lihat di tabel post hoc-nya. Nah, di sini ada tabel post hoc-nya, ada signifikansi masing-masing. Cara membacanya adalah yang baris pertama ini adalah signifikansi obat A dibandingkan obat B. Baris kedua obat A dibandingkan obat C. Baris ketiga adalah signifikansi obat A dibandingkan obat D. Anda lihat semuanya relatif berbeda bermakna kecuali ada satu nih yang 0,854. 0,854 itu adalah antara obat B dengan obat D.
Jadi kinerja antara obat B dengan obat D itu tidak berbeda bermakna. Yang lain, obat A dengan obat B, obat A dibandingkan dengan obat C, obat A dibandingkan obat D, dan seterusnya itu berbeda bermakna kecuali obat B dibandingkan dengan obat D. Ya, seperti itu. Nah, kalau muncul pertanyaan, jadi yang paling bagus obat mana? Kita lihat jumlah cacingnya, yang paling sedikit yang mana? Karena jumlah cacing ini kan menggambarkan kemampuan klinis obat cacing dalam membunuh cacing. Jadi yang paling bagus adalah obat A. Bagaimana obat A dibandingkan obat B? Apakah obat A itu kemampuan bunuh cacingnya berbeda bermakna? Misalnya pertanyaannya seperti itu, ya Anda lihat obat A dibanding obat B, P-value-nya kurang dari 0,05. Jadi kemampuan obat A berbeda bermakna secara signifikan dibandingkan obat B. Bagaimana dengan obat B jika dibandingkan dengan obat D? Jika pertanyaan seperti itu, maka karena P-value-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya kemampuan klinis obat B itu kurang lebih sama seperti obat D. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.